terkait dengan isu Mami itu katanya itu mau mencabut beasiswa kata Mi. Apakah benar ada hal tersebut Mi? Ini pengen didengar langsung sama masyarakat Sumbawa ini Mi. Kalau tidak benar itu kira-kira apa nanti perbedaan program Mami sama yang sudah? Mas, saya ini alumni beasiswa. Saya ini S1, S2 sampai S3 selalu beasiswa gitu. Dan saya tahu bahwa beasiswa itu dibutuhkan gitu. Saya orang tua saya cukup berada sebetulnya, tetapi bersamaan waktu itu 4 orang dikuliahkan. Kalaulah tidak karena beasiswa, mungkin saya kakaknya yang harus berkorban untuk adik-adiknya pada saat itu. Anda punya di sini tokoh nasional namanya Zulkifli Mansah juga ya. Mantan gubernur NTB. Beliau juga S2, S3 beasiswa. Sebelumnya Anda juga punya gubernur namanya TGB. Beliau itu juga alumni beasiswa. Jadi beasiswa itu adalah katalisator, adalah milestone buat orang yang ingin untuk mengembangkan dirinya dan menjadi orang yang sukses gitu. Jadi saya tidak pernah sejak awal mengatakan akan menghapus beasiswa. Saya yakinkan dari awal, boleh dicek di Google pernyataan resmi saya di sejumlah media sejak tahun lalu. Saya bilang bahwa beasiswa adalah sebuah program yang mulia dan saya yakinkan bahwa saya akan lanjutkan. Yang tidak akan saya lanjutkan adalah membiayai beasiswa ini dari APBD. Dan kedua, merubah tata kelolanya. Kenapa? Saya ceritakan teman-teman. Provinsi NTB ini bukan provinsi kaya. APBD-nya hanya 6 triliun, penduduknya hampir 6 juta. Kalau dia dibagi rasionya, berarti 1 juta per orang setahun. Ini kalau cara gampang ya, cara gampang. Itu pun 6 triliun itu setengahnya adalah untuk belanja pegawai, untuk membayar pegawai-pegawai pemerintahan gitu. Sisanya 3 triliun. Sebagian entah berapa ratus juta itu dibayar untuk membayar hutang-hutang jangka pendek dan jangka panjang. At the end yang betul-betul bisa dipakai buat program mungkin cuma 2 triliun, 2,5 triliun. What can you do gitu dengan uang segitu? Karena itu dari awal saya selalu bilang ke semua orang bahwa siapapun yang ingin menjadi gubernur NTB dan kalau di otaknya semua akan dibiayai biaya pembangunan itu dari APBD, maka dia sudah gagal sebelum jadi gubernur gitu. Hari ini dengan kondisi fiskal saya yang sangat sempit seperti itu, yang kita butuhkan adalah pemimpin dan gubernur yang sanggup mencari pembiayaan alternatif untuk membiayai pembangunan NTB. Contoh beasiswa, masa beasiswa aja harus pakai APBD? Di luar sana ada ratusan pemberi beasiswa yang siap untuk memberikan beasiswa tanpa harus menggunakan APBD. Lihat Jizun. Kenapa saya jadikan Jizun itu sebagai salah satu juru bicara muda? Karena untuk menunjukkan kalau Anda mampu, Anda bisa dapatkan beasiswa dengan cara lain, tidak harus dari APBD gitu. Nah, kita harapkan nanti melalui program beasiswa yang akan kita lanjutkan, kita bisa melahirkan Dr. Jizun baru nanti melalui cara-cara. Saya ini orang Kementerian Luar Negeri. Kebetulan ketua Asosiasi Diplomat Indonesia juga. Jadi hampir semua dubes itu adalah anggota saya gitu. Dan saya ketua kelasnya gitu. Tinggal kita identifikasi nanti negara-negara mana yang menjadi target kita. Kita identifikasi keahlian apa sih yang dibutuhkan di NTB untuk 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Lalu kita nominasikan, ini keahlian yang kita butuhkan. Kita cari negara mana yang paling ahli di bidang itu. Kita minta para dubes-dubes ini tolong bantu saya cari 2 di satu negara, 2 beasiswa. Kalau kita punya 30 duta besar, 60 beasiswa kita bisa amankan dalam satu tahun di universitas terbaik di bidangnya gitu. Jadi insya Allah kalau beasiswa insya Allah tanpa harus pakai APBD kita bisa carikan sumber-sumber lain untuk membiayainya. Tapi satu hal yang pasti kita akan teruskan beasiswa. Apa yang baik dari periode sebelumnya pasti akan kita lanjutkan. Dan menurut saya beasiswa adalah salah satu hal baik yang dihasilkan oleh periode sebelumnya. Hanya tata kelolanya harus kita ubah gitu ya. Dia harus lebih transparan, semua orang harus punya akses. Baik yang organisasi ini, organisasi itu semua harus punya akses yang sama. Baik dia dari daerah ini, daerah itu, dari universitas ini, universitas itu, semua harus punya akses yang sama ke beasiswa NTB itu nanti. Terima kasih. Thank you, luar biasa sekali. Kalau bisa saya cerna sedikit omongan Mami malam ini,
Mami diberikan langsung untuk kita semua oleh Prabowo. Simpelnya begitu. Mudah kok jemput anggarannya 2 APBD gitu. Oke, karena ini kita punya keterbatasan waktu, Mami ada closing statement yang disampaikan buat masyarakat Sumbawa, terutama Gen Z dan milenial yang mungkin besok pagi mereka akan nonton video ini, Mi. Siap. Sebelumnya saya mau jawab, tadi ada kegelisahan salah satu teman ya. Nanti akan saya buat closing statement habis ini. Tapi tadi ada pertanyaan mengenai kenapa sih ada batasan-batasan usia untuk ini, untuk itu. Mana yang nanya tadi ya? Oh siap, oke. Terus sayangnya saya nggak bisa jawab karena kita punya kegelisahan yang sama gitu. Saya juga gelisah, tapi kita bisa jawab sendiri kok kegelisahan kita gitu. Saya usia 45 tahun, saya memutuskan untuk mulai berbisnis. Pada saat itu saya berpikir bahwa it's too late for me gitu. Sampai saya baca buku mengenai biografi mengenai Kolonel Sanders. Tahu Kolonel Sanders ya, KFC, Kentucky Fried Chicken. Dia memulai bisnis di usia 73 tahun dan dia sukses sampai saat ini membuat jari gerai fast food salah satu yang terbesar di dunia. Itu memotivasi saya dan akhirnya saya putuskan mulai berbisnis usia 45 tahun. Alhamdulillah usahanya jalan, berkembang dan sangat successful menurut saya, paling tidak untuk ukuran saya. Jadi nggak usah pusing lah orang batasannya seperti apa. Kalau Anda ingin melakukan satu, just do it gitu. Nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Yang penutup closing statementnya saya mau cerita begini. DPT kita hari ini sekitar lebih dari 55% itu adalah anak muda. DPT. Jadi daftar pemilih tetap. Sisanya itu